Kali ini kita akan membahas tentang beda potensial dan energi potensial. Jadi energi potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan dalam medan listrik. Misalnya akan saya pindahkan dari A ke B, saya pindahkan kemari. Berarti dia akan melakukan usaha melawan dari medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif. Kalau dianggap titik, maka ini positif kena positif, maka kalau tidak ada usaha dia akan bergerak ke sana. Partikelnya ini akan ke sana. Tapi karena usaha, dia minimum melawan gaya dari medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan. Maka kita lihat di sini semula jari-jarinya jaraknya dari pusat muatan ini A, RA, ini RB. Ya, ini adalah posisi setelah benda bergerak dari A ke B. Kemudian berarti dia menempuh lintasan sejauh delta S. Ya, dari sini kemari. Nanti hubungannya kita proyeksikan kemari, ada segitiga di sini. Kalau sudutnya ini adalah sudut alfa, ya, maka hubungan antara nanti delta S dengan jari-jarinya awal kita dapatkan dengan melihat segitiga yang terbentuk. Besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan dari A ke B disebut dengan delta EP sama dengan usaha yang diperlukan dari A ke B. Jadi delta EP sama dengan delta W. Jadi delta IP sama dengan delta W, bahwa usaha itu adalah gaya dikalikan lintasan yang ditempuh. Karena ini menurut sudut alfa ke sini berarti ini adalah cos. Jadi cos alfa. Maka delta W itu sama dengan min F kali delta cos alfa. Ya, min itu menunjukkan dia melawan daripada medan listrik yang ditimbulkan. Delta EP atau energi potensial adalah beda energi potensial listrik antara dua titik di dalam medan listrik. Sedangkan F adalah gaya dari gaya kolom yang muncul antara dua partikel muatan, antara penyebabnya dan titik yang digerakkan. Delta S adalah panjang lintasan perpindahan dari A ke B. Alfa sudut antara arah gaya dan perpindahan muatan listrik. Jika asal muatan bukan dari titik A tapi tak terhingga, berarti R-nya tak terhingga dan RB sama dengan R. Maka besarnya energi potensial listrik adalah EP sama dengan K G kali G aksen per R. Jadi Q itu penyebabnya, Q aksen muatan yang ada di sini. Beda potensial adalah energi potensial listrik tiap satuan muatan. Jadi beda potensial juga disebut dengan tegangan, satuannya volt. Jadi kalau ini ada muatan penyebab medan listrik, ini ada titik yang punya muatan Q aksen, maka yang disebut dengan beda potensial adalah energi potensial, bedanya dibagi dengan Q aksen. Maka V sama dengan K Q per R. V juga bisa dirumuskan sama dengan min E kali delta S cos alfa. V adalah beda potensial, joule per kolom atau volt. Sedangkan delta EP adalah beda potensial listrik antara dua titik di dalam medan listrik. Min E adalah kuat medan listrik, satuan Newton per kolom. Delta S adalah panjang lintasan perpindahan, satuannya adalah meter. Alfa adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan muatan listrik. Jadi beda potensial yang ditimbulkan oleh beberapa muatan. Jadi kalau ini satu, ini beberapa muatan, ya. Ini ada Q1, ada Q2, Q3, ada penyebab medan listriknya. Nah, titik ini yang mengalami beda potensial. Beda potensial ini satuannya skalar, sehingga dijumlah biasa. Jadi
V1 adalah Kq1 per R1, artinya titik ini mengalami pengaruh dari muatan 1, ini dari muatan 2, baru kita hitung dari muatan 3, R3. Maka dari sini bisa dirumuskan V sama dengan K sigma Q per R. Hukum Coulomb energi. Benda bermuatan dalam medan listrik dapat dipecahkan dengan perhitungan energi poten listrik jika faktor-faktor gesekan-gesekan diabaikan dan tidak ada gaya lain yang bekerja kepada benda itu kecuali gaya listrik. Maka dapat dirumuskan hukum kekekalan energi. Jadi di sini karena pengaruh medan listrik dia bergerak ya seperti ini dari 1 ke 2, maka berlaku hukum Coulomb energi mekanik, energi potensial tambah energi kinetik adalah tetap, artinya di 1 dan di 2 adalah sama. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Ya, sehingga di sini energi potensial Q kali V1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan Q kali V2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Jadi EP itu energi potensial listrik, EK energi kinetik, V potensial listrik, Q muatan, M massa daripada partikel, V kecepatan partikel. Jadi bergerak ke sini kecepatannya berapa? Oke, kalau gitu kita akan membahas soal yang pertama. Sebuah muatan listrik dapat dianggap sebagai muatan titik sebesar positif 25 mikrocoulomb. Tentukan potensial listrik pada jarak 30 cm dari muatan itu, di mana K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke, dari soal diketahui muatannya 25 mikrocoulomb, saya jadikan kolom berarti 25 kali 10 pangkat 6 kolom. Jaraknya 30 cm R atau 0,3 meter, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ditanyakan berapa potensial listriknya. Jadi ini muatannya, ini yang menerima potensial, ini jaraknya dari pusatnya, R-nya diketahui, berarti V sama dengan K kali Q per R, 9 kali 10 sama 9, dikalikan 25 10 6 dibagi 0,3, dapatkan 75 10 pangkat 4 volt. Soal berikut, sebuah muatan listrik dipindahkan di dalam medan listrik homogen dengan garis gaya sebesar 1/3 Newton sejauh 10 cm. Jika arah gaya bersudut 30 derajat terhadap perpindahan muatan listrik, berapa beda potensial listrik tempat kedudukan awal dan akhir muatan listrik tersebut? Jadi dari soal diketahui gayanya 1/3 Newton, di mana dikatakan delta S-nya perpindahannya adalah 10 cm, saya jadikan meter 0,1, sudutnya 30 derajat, ditanyakan berapa energi potensialnya. Oke, seperti ini dia pindah dari A ke B, di sudutnya 30, berarti ini menjadi cos, ya pindahnya, maka jawabnya adalah delta EP sama dengan min F kali delta S cos alpha. F-nya 1/3, delta S-nya 10 cm 0,1 kalikan cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 kali 10 bar min 1 kali 1/3 akar 3. Akar 3 berarti 3. Ya. 3 dikalikan ini setengah, maka hasilnya adalah min 5 kali 10 pangkat min 2 Joule. Soal berikut, dua titik bermuatan listrik Q1 dan Q2 berjarak 4 meter satu sama lain. Jika Q1 positif 18 mikrocoulomb, ternyata kuat medan listrik di titik B yang terletak pada garis hubung kedua muatan dan berjarak 3 cm dari Q1 besarnya 0. Tentukan berapa besar muatan Q2 dan potensi listrik di titik B.
Jadi di soal diketahui jaraknya 4 meter antara dua muatan, ada jarak 1 dengan muatan 1 3 meter, di mana muatan pertama Q1 18 mikrokolom, saya jadikan ke kolom, berarti 18 10 pangkat min 6, di mana dikatakan kuat medan di P itu sama dengan 0. Ditanyakan berapa muatan Q2 dan berapa potensial di titik P itu. Jadi ini jadi 3 meter dari Q1, berarti mereka ada di antara muatan 1 muatan 2. Kalau kita gambarkan berapa kuat medannya di sini, ya, bisa kita lihat bahwa antara muatan 1 dengan P titik itu positif, ini positif berarti ditolak. Kemudian dengan muatan 2 sama, positif dengan positif ditolak, maka ini memungkinkan untuk sama dengan 0. Jadi titik harus berada di antara kedua muatan, ya, sehingga E sama dengan 0. Artinya kuat medan di P ini sama dengan E1 dikurangi E2. Kalau ini nilainya 0, berarti E-nya 0, berarti E1 sama dengan E2. Kita masukkan ke rumus, K1 per R1 kuadrat sama dengan K2 per R kuadrat. Ini adalah rumus kuat medan listrik, hanya kita hilangkan, ya, maka hasilnya adalah Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Maka Q2 adalah R2 kuadrat per R1 kuadrat kali Q1. Maka data-datanya kita masukkan, R2 itu 1 kuadrat, R1 itu 3 kuadrat, Q1-nya adalah 18, berarti ketemunya adalah 2 mikrokolom, itu Q2. Maka potensial itu diakibatkan muatan 1, V1, karena muatan 2, V2. Maka kita hitung V1 sama dengan K Q1 per R1, K-nya 9 kali 10 per 9, Q1 18 10 kali 6 dibagi 3, maka hasilnya adalah 54.000. V2 berarti K kali Q2 per R2, 9 kali 10 pangkat 9. Nah ini mikro kita rubah, ya, ke kolom. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya, R2-nya adalah 1, maka ketemu 18.000 volt. Maka potensial di P dijumlahkan V1 dengan V2, ini dijumlahkan ini, berarti 54.000 tambah 18.000 ketemu 72.000 volt. Soal berikut, titik A dan B terletak pada medan listrik. A berpotensial 20 volt dan B 80 volt. Jika muatan listrik sebesar 10 mikrokolom dipindahkan dari A ke B, maka hitunglah energi potensial di A dan B, kemudian B usaha untuk pindah dari A ke B. Dari soal diketahui potensial A 20 volt, potensial B 80, muatannya 10 mikrokolom atau 10 min 5 kolom. Ditanyakan potensial di A dan B dan usaha dari A ke B. Jadi seperti ini kejadiannya, dia di sini di A, kemudian ini ada di B, ya, berapa potensial di A dan berapa potensial di B. Kemudian dia pindah dari sini kemari, nah berapa usaha yang diperlukan. Maka saya hitung bahwa potensial di A, energi potensial di A adalah VA kali Q, berarti 20 kali 10 pangkat 5 dapatkan 2 kali 10 pangkat joule. Kemudian kalau dia pindah di B berarti 80, ya, kali 10 pangkat min 5 kali 8 kali 10 pangkat min 4 joule. Maka hasilnya kita dapatkan VAB adalah Q kali VA min VB 10 pangkat min 5 muatannya, ya, 80 min 20 ketemu 6 kali 10 pangkat min 4 joule. Itu adalah besar usahanya. Soal berikut, pada sudut-sudut bujur sangkar dengan sisi 3 akar 2 cm terletak muatan listrik.
Tentukan potensial listrik di titik pusat bujur sangkar jika muatan yang berada di sudut-sudut sama, yaitu positif 2 mikrokolom. Di manakah nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, ini modelnya, ya, diagonalnya berarti perpotongannya itu merupakan pusatnya, ya, B, C, D. Maka ini jarak masing-masing ke P, ini, ya, adalah sama. Ini kemari, ini kemari, ini kemari, ini kemari sama karena bujur sangkar. Maka dari soal di atas bahwa muatan di A sama dengan di D, ya, sama dengan di B, sama dengan di C, yaitu 2 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak dari A, B, BC, CD adalah 3 akar 2, sama. Maka mencari diagonalnya ini, R-nya ini berarti adalah sisi miring dari 3 akar 2, 3 akar 2. Maka dapatkan akar dari 3 akar 2 kuadrat itu adalah 18, ya, 18 berarti akar 36. Akar 36 itu adalah 6 cm. Saya jadikan ke meter berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan dari pusatnya ini RP, ini RP berarti di tengah-tengah. Berarti RP itu nilainya setengah dari R, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Di sini jaraknya 3 kali 10 pangkat min 2 sama, di sini sama juga 3 10 pangkat min 2. Maka ditanya berapa potensial di P. Oke, bahwa penyelesaian kita lakukan dengan rumus potensial bahwa V dari muatan A itu adalah kaki A per RP. Kita masukkan datanya 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2, dapatkan, ya, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini 2 kali 10 min 8, 3 kali 10 pangkat min 2, dapatkan 6 kali 10 pangkat 5 volt. Karena jaraknya sama, muatannya sama, ya, maka yang lain nilainya pasti sama dengan VA. Artinya VB, VC, VD itu sama. Jadi 6 kali 10 pangkat 5. Maka potensial di P dijumlahkan VA tambah VB tambah VC tambah VD berarti kan 4 kali 1, 2, 3, 4. Karena sama 4 kali 6 itu 24 kali 10 pangkat 5. Kalau dijadikan 2,4, jadikan 10 pangkat 6 volt. Ya, 26 volt. Jadi ketemunya 2,4 kali 10 pangkat 6 volt. Jadi harusnya 6 pangkatnya, ya. Berikut bujur sangkar ABCD sisinya 12 cm. Pada sudutnya terdapat muatan masing-masing 6 mikrokolom, 9 mikrokolom, 6,5 mikrokolom, dan min 13 mikrokolom. Berapa besar usaha untuk memindahkan muatan 5 mikrokolom dari P ke Q? Nah, perhatikan ini. Ya, sisinya 12, ini titik P-nya, ini titik Q. Ya, P dan Q. Maka jarak masing-masing diketahui, ya, bujur sangkar ini. Muatan di A adalah 6 kali 10 mikrokolom atau 6 kali 10 pangkat min 5 kolom. Di B muatnya 9 mikrokolom atau 9 10 pangkat min 6 kolom. Di C 6,5 kali 10 pangkat min 8 kolom. Di D 13 mikrokolom minus, berarti minus 13 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ya, ini P, berarti jarak ini di tengah-tengah, RAP sama dengan RBP. Kalau ini ke titik C, ini ke titik D, maka kita dapatkan, ya, bahwa RCP itu sama dengan RCD sama dengan RAQ. Kalau ini muatannya Q, ya, jadi sama dengan RBQ. Maka dari sini kita dapatkan 12 ditambah ini tengah-tengah, ini tengah-tengah berarti 6 kuadrat sama dengan 180 sama dengan 13.
Ini 36, 144, 180 RCP, tengah-tengah 13 cm sama dengan 13 kali 10 pangkat min 2. Jadi RAP itu tengah-tengahnya, ya, RAP tengah-tengahnya, maka dapatkan RAP itu sama dengan RPP sama dengan 6 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2. RCQ, ini RCQ sama dengan RCD, nilainya adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Maka kita hitung potensial di P berarti akibat dari muatan A, B, C, dan D. Masukkan kemari, datanya kita masukkan, muatan A-nya, ini muatan B, ini muatan C, ini muatan D. Nih, sama ya. Dibagi jaraknya 6 kali 10 pangkat min 2, 6 10 pangkat min 2, 13 10 pangkat min 2, RCP, ya, sisi miringnya ini. Maka kita dapatkan hasilnya K dikalikan 10 pangkat min 4 ditambah 1,5 10 pangkat min 4 ditambah 0,5 10 pangkat 4 min, ya, muatan ini adalah min 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4K. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, maka hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 4 volt. Ya, ini muatan Q-nya. Ini sama jaraknya, ini sini kemari. Ini jaraknya sisi miring sama dengan menghitung ini. Ya, sudah kita hitung di sini RCP. Maka kita dapatkan VQ sama dengan K kali Q C, Q, D, berarti ini jaraknya tengah-tengahnya, tengah-tengah dari 12 berarti 6, kemudian ke A, ke B, ke A-nya RCP, ya, sama dengan, ini dikatakan, RAP sama dengan RWP, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2, RCQ sama dengan RDQ 6 10 pangkat min 2. Maka hasilnya kita masukkan, QC, ini QD, ini, oke. Maka hasilnya didapatkan K dikalikan 1,2 10 pangkat min 4 min 2 kali 10 2,2 10 pangkat min 4 ditambah 0,5 10 pangkat min 4 ditambah 0,7 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 4 dikalikan K. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, maka dapatkan 19,8 10 pangkat 4 volt. Usaha memindahkan muatan 5 mikrokolom dari P ke Q, berarti dari sini kita pindahkan kemari, berarti muatan ini dikalikan beda potensial VP dan VQ. Maka Q-nya adalah 5 mikrokolom, jadikan ke kolom 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Maka WPQ adalah Q dikalikan VQ dikurangi VP, 5 10 pangkat min 6 dikalikan 19,8 10 pangkat 4 dikurangi 18 10 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 1,8 10 pangkat min 4 dapatkan 10 pangkat 4 dapatkan 9 kali 10 pangkat min 2 Joule. Sampai di sini pembahasan kita.